Perkenalkan, saya Elizabeth Simanjuntak dengan NIM 2230 2040 2051. Di sini saya ingin memenuhi tugas UTS saya, yaitu riset operasi, dengan menjelaskan program linier menggunakan metode grafik dan juga menggunakan aplikasi GeoGebra. Baik, di sini kita langsung saja masuk ke contoh soal. Sini saya mengambil kasus maksimum, di mana contoh soalnya yaitu seorang pembuat kue mempunyai 8.000 gram tepung dan 2.000 gram gula pasir. Ia ingin membuat dua macam kue, yaitu kue kering dan kue basah. Untuk membuat kue kering dibutuhkan 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung. Sedangkan untuk membuat kue basah dibutuhkan 5 gram gula pasir dan 50 gram tepung. Jika kue kering dijual dengan harga 1.000 per buah dan kue basah dijual dengan harga 1.500 per buah, tentukanlah pendapatan maksimum yang dapat diperoleh oleh pembuat kue tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Di sini variabel keputusannya yaitu Z. Z itu besarnya pendapatan yang diperoleh oleh si pembuat kue, X-nya banyaknya kue kering yang dibuat, dan untuk Y-nya banyaknya kue basah yang dibuat. Untuk fungsi tujuannya dapat kita lihat dari soal tersebut bahwa si pembuat kue tersebut, kue keringnya dijual dengan harga 1.000 per buah. 1.000 per buah. Dan kue basahnya dijual dengan harga 1.500 per buah. Nih. Maka fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 1000X plus 1.500Y. Untuk fungsi kendalanya, gula pasir yang dibutuhkan dalam pembuatan kue kering dan kue basah yaitu 20X plus 50Y lebih kecil sama dengan 8.000, bisa disederhanakan dengan 2X plus 5Y lebih kecil sama dengan 800. Tepung yang dibutuhkan dalam pembuatan kue kering dan kue basah 10X plus 5Y lebih kecil sama dengan 2.000. Bisa disederhanakan dengan 2X plus 5Y lebih kecil sama dengan 400. Untuk syarat non-negatif, X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Jika disederhanakan, bisa dalam bentuk grafik dapat dilihat sebagai berikut. Untuk langkah selanjutnya, untuk menentukan nilai maksimum, kita bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, bentuk pertama yang untuk menentukan metode grafik ini, kita melakukan persamaan garis terlebih dahulu dari fungsi kendala yang ada. Kita masukkan 2X plus 5Y sama dengan 800. Lalu garis yang kedua yaitu 2X plus Y sama dengan 400. Langkah selanjutnya kita menentukan daerah visible atau daerah penyelesaiannya, yaitu kita masukkan 2X plus 5Y lebih kecil sama dengan 800. Lalu kita masukkan tanda ini. Kita masukkan lagi 2X plus Y lebih kecil sama dengan 400. Lalu kita masukkan tanda ini lagi. Lalu X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini terlihat bahwa yang biru ini adalah daerah visible atau daerah penyelesaiannya. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan titik pojok, yaitu kita pilih intercept. Kita pilih intercept.
Untuk titik pojok yang pertama, kita klik di sini. Nah, untuk A ini kita bisa ke menu setting. Kita klik name and value. Kita ganti dengan O. Bisa kita lihat di sini. Untuk titik pojok kedua, kita klik ini dan ini. Kita dapat A. Untuk titik pojok ketiga, kita klik ini dan ini. Kita dapat B. Untuk pojok keempat, kita klik ini dan ini. Kita dapat titik pojok C. Kemudian, untuk menentukan nilai maksimumnya, itu kita tuliskan di sini fungsi tujuan yang tadi, yaitu f x per y sama dengan 1000 X plus 1500 Y. Nah, lalu di sini kita masuk ke menu ini. Kita klik split hash. Nah, di sini kita masukkan titik. Untuk ini kita masukkan F X, Y. Kita masukkan di sini titik O. Di sebelahnya kita masukkan F O. Di sini terlihat 0. Titik yang kedua kita masukkan titik A bernilai 200,0. Fx-nya kita masukkan F A. Terlihat nilainya 20.000. Kita masukkan titik B. Di sini kita buat F B. Sini kita masukkan titik C. Nah, di sini terlihat untuk hasil nilai maksimumnya. Selanjutnya, kita melakukan cara yang kedua, yaitu mencari garis selidik. Kita masuk ke GeoGebra yang baru. Yang di garis selidik ini, yang pertama kita lakukan adalah mencari daerah visible-nya terlebih dahulu, yaitu sama seperti tadi, dengan menggunakan metode grafik. Kita tuliskan semua fungsi kendala yang ada dan syarat non negatifnya, yaitu kita masukkan 2x plus 5y lebih kecil sama dengan 800. Kita buat lagi tanda ini, lalu kita masukkan 2x plus y lebih kecil sama dengan 400. Kita buat tanda itu lagi. X lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya adalah kita bisa memberikan label pada garis persamaan A, yaitu dengan cara kita masukkan
2x plus 5y sama dengan 800. Kita pilih setting. Kita klik di sini, kita ganti namanya buat label A. Ya, yang ini. Kita buat di sini. Dan label yang kedua kita masukkan 2x plus y sama dengan 400. Kita klik lagi setting. Kita klik name and value. Kita klik di sini B. Nah, yang ini muncul. Kita tarik ke garis ini. Nah, setelah itu kita bisa mencari titik pojoknya, yaitu sama seperti tadi dengan menggunakan metode grafik, yaitu kita klik intersect. Di sini kita klik titik ini dengan titik ini. Kita masuk ke menu setting, name and value, kita ganti dengan O. Titik yang kedua yaitu kita klik ini dengan ini, muncul A, ini dengan ini, titik D, terakhir titik C. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai optimum berbeda dengan metode grafik yang tadi. Jika menggunakan garis selidik, fungsi tujuan yang kita tuliskan di sini yaitu kita tulis 1000x plus 1500 y sama dengan k, dimana k ini adalah nilai sembarang. Dan kita bisa menskalakan nilai k ini. Misalkan kita mulai dari nilai 0. Sini kita buat 1.500.000. Dimana 1.500.000 ini kita dapat dari 1000 dikali 1500 dan hasilnya 1.500.000. Nah, di sini kita bisa lihat ada tombol play. Kita bisa klik play dan ini akan otomatis jalan. Bisa juga kita buat dalam bentuk manual. Kita pilih setting, kita pilih show object. Nih. Nah, untuk mencari nilai maksimumnya, garis selidik ini akan melalui titik-titik pojoknya. Nah, titik pojok terakhir itulah nanti yang akan menjadi nilai maksimumnya. Nah, di sini kita melalui titik O, yaitu K sama dengan 0, lalu melalui titik A, lalu melalui titik C, dan yang terakhir melalui titik B. Jadi, nilai maksimumnya itu melalui titik B. Di mana titik B itu di sini bisa kita lihat 300.000. Hanya 300.000. Kita bisa lihat di sini ke 300.000.
Nah, ini tidak jauh berbeda dengan metode grafik atau kita bisa memastikannya. Nah, jadi di sini terlihat bahwa nilai maksimumnya adalah 300.000. Jadi kesimpulannya adalah pendapatan maksimum yang diperoleh si pembuat kue tersebut adalah 300.000. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih.